Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah, kewirausahaan, kuliah ketujuh, masih terkait dengan penyusunan bisnis plan proposal. Hari ini perkuliahan akan kita laksanakan dengan metode asinkron. Jadi mahasiswa diminta untuk mempelajari video pembelajaran yang sudah saya bagikan di YouTube. Jika ada, materi yang belum dipahami, silakan mahasiswa menanyakan melalui kolom forum yang sudah saya buka, di materi e-learning kita. Ibu izin, share screen terlebih dahulu. Jadi ini adalah materi kita hari ini, penyusunan bisnis plan terkait dengan aspek produksi dan organisasi atau manajemen. Dalam kuliah sebelumnya, kita sudah mempelajari terkait dengan aspek hukum, serta aspek pasar dan pemasaran. Dalam kuliah kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai aspek produksi serta aspek organisasi atau aspek manajemen. Tujuan perkuliahan, dari perkuliahan kali ini mahasiswa akan memahami proposal rencana usaha terkait dengan aspek teknis produksi dan aspek manajemen organisasi. Dan yang kedua, mahasiswa akan mampu menyusun proposal rencana usaha yang terkait dengan aspek teknis produksi dan aspek manajemen. Jadi, dalam perkuliahan kali ini, mahasiswa tidak hanya diminta untuk bisa memahami, tetapi juga bisa menyusun proposal rencana usaha. Ini ada isi bahan kuliah kita hari ini. Yang pertama terkait dengan teori, aspek teknik produksi. Yang kedua adalah bagaimana aplikasi penyusunan bisnis plan dari sisi aspek teknis produksi. Yang kedua adalah teori aspek manajemen atau organisasi. Dan yang keempat, kita akan mempelajari bagaimana aplikasi penyusunan bisnis plan dari sisi aspek manajemen organisasi. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa ketika kita akan memulai bisnis, maka, kita akan, ingin bisnis kita itu adalah sebuah bisnis yang berkelanjutan. Jadi, business plan is a sustainable process in your business. Karena itu sebetulnya kalau, perusahaan-perusahaan besar, business plan itu adalah proses yang berkelanjutan dan kontinu ya. Jadi tidak hanya satu proses. Sudah saya sampaikan, ini adalah, inti dari, proposal bisnis plan. Walaupun sebetulnya secara teori, tidak ada format baku terkait, dengan seperti apa sih sebetulnya template bisnis plan, tetapi isinya kira-kira ini komponen-komponen dari isi bisnis plan. Nah, hari ini kita akan masuk dengan aspek yang ketiga, yaitu aspek teknis produksi, ya. Kenapa kita perlu mempelajari teknis produksi? Ketika kita ingin memulai usaha, maka kita harus memahami, proses produksi yang harus kita lewati untuk usaha kita itu seperti apa. Jadi misalnya perlu mesin, kapasitas mesinnya berapa, belinya di mana, berapa lama bisa dipakai, bagaimana cara mesinnya digunakan, apakah perlu teknisi khusus, itu terkait semua dengan komponen teknis produksi. Jadi jangan sampai ketika kita memulai usaha, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana teknis produksinya. Jadi yang paling baik seorang pengusaha harus terlebih dahulu memahami bagaimana teknis produksinya. Ini juga nanti akan berkaitan dengan biaya gitu ya. Jadi ketika si pengusaha memahami bagaimana teknis produksi, yang akan dilakukan, maka pengusaha akan bisa melakukan, menyusun siasat bagaimana, supaya nanti biaya produksinya bisa menjadi, minimize. Nah, ini adalah aspek-aspek yang sering dibahas dalam aspek, teknis. Yang pertama adalah kebutuhan lahan, peralatan, dan mesin produksi. Lahan atau, sebetulnya lahan berkaitan dengan bangunan, berkaitan dengan di mana sih lokasi, project kita atau usaha kita akan dibangun. Lalu peralatan dan mesin itu berkaitan tidak hanya dengan cara penggunaan, tetapi dengan bagaimana metode pembelian dan cara pemeliharaannya. Jadi itu juga harus kita pahami. Yang kedua, bahan baku apa sih yang kita perlukan? Nah, jadi misalnya kalau saya ingin membuka usaha pabrik pengolahan minyak goreng, maka saya harus tahu beli CPO-nya dari mana. Kemudian bagaimana proses pengadaan CPO-nya, bagaimana cara pembayarannya, ini semua harus saya pahami. Yang ketiga adalah proses produksi di pabrik. Jadi kita ya harus tahu mulai dari CPO itu masuk ke pabrik sampai nanti dari minyak goreng, itu prosesnya apa saja yang harus dilalui.
Lalu saya di aspek teknis kita juga akan bicara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berapa, ya. Yang kelima adalah tata letak mesin dan alat. Terkadang pada perusahaan-perusahaan yang memerlukan peralatan dan mesin-mesin pabrik yang, besar dan banyak, maka, ketika penyusunan bisnis plan juga sudah harus disusun bagaimana teknis tata letak, mesin dan alat. Lalu yang keenam, kita juga bisa bicara tentang atribut produk, misalnya desain produk, fleksibilitas produknya, keamanan pengujian terhadap keamanan produk. Jadi itu semua masuk ke dalam aspek teknis. Nah, tentu saja terkait dengan proposal kelayakan usaha yang sedang akan disusun oleh mahasiswa, maka, kita tidak, karena, usaha kita baru bentuk kewirausahaan jadi UMKM saja, maka mungkin kita tidak memerlukan persyaratan, misalnya tata letak mesin dan alat. Jadi aspek teknis ini nanti disesuaikan saja mana yang kira-kira diperlukan ketika menyusun, rencana, proposal kewirausahaan, ya. Jadi apa itu aspek teknis setelah kita tahu komponennya? Jadi persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Apa saja persyaratannya nih? 6 hal yang perlu diperhatikan ketika kita bicara tentang aspek teknis produksi. Nah, ini adalah, lebih rinci terkait dengan, teknis produksi. Pertama tadi lokasi, mulai dari tata letak, peta, faktor pendukungnya. Faktor pendukung itu apa? Geografis, lahannya cocok atau tidak. Karena kemarin sebagian besar mahasiswa yang akan memulai usaha rata-rata ternyata dalam konteks budidaya, sehingga harus diperhatikan kecocokan lahannya. Kemudian, pemenuhan bahan baku, bibitnya dapat dari mana atau benihnya dapat dari mana. Kemudian nanti pada saat penjualan perlu tidak sarana prasarana transportasi, pasarnya mau bagaimana, ya itu lokasi. Yang kedua, luas lahan. Jadi tanah, status, luas lahan kita perlu luas lahan berapa? Kemudian status tanahnya apa sih, sewa kah, milik sendiri kah? Itu juga harus menjadi perhatian. Lalu perlu bangunan nggak? Misalnya, kita perlu tempat untuk menyimpan, sarana produksi, menyimpan pupuk, menyimpan alat-alat pertanian, maka perlu difikirkan ukurannya seperti apa, bentuknya, ya juga termasuk manfaatnya. Peralatan juga sama, tadi sudah disampaikan. Kemudian ketika kita memulai usaha, kita juga perlu bahan baku dan bahan pendukung. Maka ketika menyusun rencana usaha yang kita lihat terkait dengan bahan baku dan bahan, pembantu, itu adalah kemudahannya. Lalu mudah nggak sih didapat? Kalau misalnya nanti biaya untuk pembeliannya lebih mahal daripada harga produk, ya berarti tidak mudah gitu ya. Yang kedua adalah kontinuitas pasokan. Benihnya tersedia kontinu nggak sih gitu ya, kemudian pengangkutannya bagaimana, cara pembelian, harga beli, dan bentuk pasar. Lalu yang perlu dan penting juga untuk kita pahami, tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya, terkait dengan proses produksi. Proses produksi akan berkaitan dengan apa? Dengan jenis atau mutu produk, kualitas produk. Jadi proses produksi yang baik biasanya akan menghasilkan kualitas produksi yang baik juga. Lalu perlu teknologi atau tidak, ya. Mesin dan peralatannya bagaimana? Lalu biasanya akan ada bagian arus produksi yang akan kita buat dan terakhir berapa sih tenaga kerja yang diperlukan. Nah, ini sudah Ibu bahas satu persatu tadi, jadi Ibu lewatkan saja. Nah, ini adalah contoh aplikasi bagaimana menyusun aspek teknis produksi dalam bisnis plan proposal. Jadi, kita sudah masuk ke aspek yang ketiga, karena itu di sini Ibu masuk dengan aspek produksi. Aspek pertama yang akan kita sampaikan 31 itu adalah produk. Apa yang kita sampaikan terkait dengan perencanaan produk yang akan kita hasilkan. Yang pertama adalah dimensi produk. Dimensi produk itu bisa nanti bentuk produknya seperti apa, ukurannya, warnanya, kemasannya, fungsinya, itu bisa disampaikan di dalam dimensi produk. Yang kedua adalah nilai atau manfaat produk. Nilai manfaat produk, contohnya ya, ini hanya contoh saja, misalnya untuk memenuhi kebutuhan utama konsumen. Kalau misalnya nanti yang dihasilkan adalah sayur-sayuran, produk sayuran, maka itu adalah kebutuhan utama konsumen. Tetapi ada beberapa produk yang sebetulnya misalnya hanya untuk prestis, kemudian untuk hobis. Jadi untuk hobi misalnya ada yang bikin tanaman
hias, maka itu sebenarnya kebutuhannya untuk memenuhi hobi daripada para konsumen. Lalu kita juga bisa bicara kegunaan atau fungsi produk. Secara umum, fungsi produk ada 2, yaitu ada sebagai bahan barang konsumsi, kalau seandainya produknya langsung dimakan tadi, misalnya kemarin ada yang menghasilkan produk, herbal rosella, maka itu adalah termasuk barang konsumsi. Tetapi ada yang menghasilkan jagung pakan. Maka kalau kita menghasilkan jagung pakan, maka jagung pakan dari sisi fungsi termasuk pada bahan baku. Kenapa? Karena akan digunakan lebih lanjut untuk diolah menjadi pakan. Jadi ini yang disampaikan di dalam bisnis plan proposalnya. Kemudian jangan lupa tadi terkait dengan produk, ini adalah contoh berbagai produk bagaimana, eee, satu perusahaan besar Unilever itu memberikan, merek, atau trademark positif terhadap produk-produk yang mereka hasilkan dan ini akan menjadi penting karena, merek dari produk itu akan terus diingat oleh konsumen. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Yang pertama tadi adalah terkait dengan, produk, yang kedua yang disampaikan di dalam bisnis proposal, plan proposal itu adalah proses produksi. Ini penting untuk disampaikan terkait dengan pemahaman si, calon, wirausahawan mengenai, proses produksi yang harus dia lakukan ketika nanti usahanya mulai dijalankan. Contohnya adalah misalnya skema pembuatan bokasi pupuk kandang. Jadi misalnya usahanya mau membuat bokasi, maka dia harus sampaikan bagaimana sih cara proses pembuatan bokasi. Contohnya seperti ini, mulai dari pencampuran antara bahan organik dengan pupuk kandang, sampai akhirnya dihasilkan bokasi. Ini dalam bentuk, proses produksi dalam dimensi yang lain, jadi bagaimana misalnya usahanya adalah menghasilkan biogas rumah tangga ya, jadi bisa juga dipakai gitu. Jadi ini adalah proses produksi. Jadi bisa dalam bentuk dalam bentuk, diagram, juga bisa disampaikan dalam bentuk gambar. Nah, yang ketiga, kita akan bicara kapasitas produksi. Kapasitas produksi terkait dengan berapa sih produk yang akan kita hasilkan per periode produksi. Jadi mohon diingat, bisnis plan proposal yang akan disusun itu, disusun dalam satu kali proses produksi saja ya. Jadi kita hanya akan menyusun bisnis plan hanya dalam satu kali proses produksi. Jadi satu kali proses produksi itu kira-kira akan menghasilkan berapa banyak. Nah, tentu saja rencana proses produksi ini akan, berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran. Dibuka lagi, terkait dengan peluang pasar. Di bagian kedua, aspek pasar dan pemasaran, di sana ada peluang pasar. Berapa sih peluang pasarnya? Tentu saja kapasitas produksi kita tidak boleh melebihi peluang pasar ya. Jadi nanti kalau peluang pasar yang di bab kedua itu 250 unit, maka di kapasitas produksi itu tidak boleh lebih dari 250 unit. Nah, yang ketiga, kita akan bicara tentang, input produksi yang dipakai. Secara teori, input produksi ada 2, ada input tetap, ada input variabel. Nah, ini juga perlu pemahaman karena, anak-anak ibu yang ikut kuliah kewirausahaan kali ini berasal dari, program studi agroekoteknologi dan, belum pernah mempelajari konsep-konsep teori ekonomi. Jadi ibu ulang kembali, Ibu akan sampaikan agak, detail terkait dengan input produksi. Kenapa, input produksi ini kita masukkan di aspek produksi? Karena perhitungan input produksi ini nanti akan menjadi dasar ketika kita menghitung biaya produksi. Jadi input produksi itu ada 2. Yang pertama adalah input tetap, yang kedua adalah input variabel. Apa sih input tetap? Input tetap adalah input produksi yang bisa dipakai lebih dari satu kali proses produksi. Atau bisa ada juga beberapa teori yang mengatakan input produksi adalah input yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produknya berbeda. Apa sih contoh input tetap? Contoh input tetap itu adalah tanah, bangunan, peralatan, dan tenaga kerja. Artinya, kalau saya mulai usaha tahun ini, saya pakai bangunan,
Maka ketika tahun depan saya akan melanjutkan usaha saya tidak perlu lagi beli input tetap, nggak perlu lagi beli bangunan, karena bangunan itu bisa dipakai berkali-kali. Kalau saya beli cangkul, tahun ini saya mulai proses produksi, maka tidak berarti tahun depan saya harus beli cangkul lagi, karena cangkul bisa dipakai dalam lebih dari satu kali proses produksi. Yang kedua adalah input variabel. Input variabel ini kebalikan dari input tetap. Kenapa? Kalau input variabel, dia adalah input produksi yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Dan input produksi variabel ini jumlahnya berubah saat jumlah produk berubah. Apa contohnya? Bibit, pupuk. Kalau saya ingin jumlah tanaman yang saya hasilkan lebih banyak, maka saya akan masukkan input bibit tanamannya juga banyak, seperti itu. Jadi, makin banyak input variabel, maka makin banyak jumlah produk. Dan input variabel ini kalau, dia habis dipakai dalam satu kali proses produksi, kalau nanti tahun depan saya mau melakukan proses produksi kembali, maka saya harus beli lagi input variabelnya, karena dia hanya bisa digunakan dalam satu kali proses produksi. Nah, ini adalah contoh input produksi ya. Jadi, yang pertama kita akan bicara input tetap. Jadi nanti di tabel ketika masuk ke input produksi tabelnya seperti ini. Ini saya sudah kasih panduannya. Misalnya ada lahan dan bangunan semi permanen, luasnya 5 kali 5, satuannya adalah unit, harga bangunannya 20 juta. Harga 20 juta ini bisa, diukur, kita hitung dari biaya kita membangun bangunan tersebut, atau juga bisa kita hitung dari biaya sewa. Maka jumlah biaya adalah unit dikali dengan 20 juta, 20 juta. Lama pakainya berapa? Misalnya bangunan tersebut bisa dipakai selama 5 tahun, karena tadi kan input tetap dia bisa dipakai berulang karena tidak habis dalam satu kali proses produksi. Artinya ketika input tetap tersebut bisa dipakai selama 5 tahun, maka 1 tahun proses produksi dia hanya menanggung sebesar 4 juta rupiah, ya. Lalu parang, misalnya diperlukan parang 2 unit, harganya 75.000, totalnya menjadi 2 kali 75.000, 150.000, parang bisa dipakai 5 tahun, maka 1 tahun biaya tetapnya hanya 30.000. Nah, ini termasuk yang G, bagian G ini dalam konteks biaya disebut dengan penyusutan. Nah, lalu terkadang ada catatan sedikit untuk biaya listrik dan air. Jika jumlahnya tetap setiap bulan, maka akan masuk ke dalam input tetap. Tetapi jika jumlahnya berubah setiap bulan, maka untuk air dan listrik itu akan masuk ke dalam input variabel, ya. Yang kedua adalah input variabel. Tadi sudah disampaikan bahwa input variabel adalah input produksi yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya apa? Ini sudah didaftarkan. Contohnya misalnya bibit calon indukan tanaman hias. Dia habis dipakai 50 unit, harga per unit 15.000, maka 750.000. Perlu apa lagi? Perlu pupuk organik, perlu polybag, semua didaftarkan. Kalau inputnya habis dipakai dalam satu kali proses produksi, maka dia masuk ke dalam input variabel. Terkait dengan input variabel, juga ada biaya tenaga kerja ya. Kita akan bahas sendiri untuk biaya tenaga kerja. Maka nanti ada input tetap, ada input variabel totalnya berapa, di luar biaya tenaga kerja. Nanti di aspek manajemen kita akan masuk tentang biaya tenaga kerja ya. Sebetulnya biaya tenaga kerja itu nanti masuk ke dalam biaya variabel, tetapi karena kita belum bicara aspek manajemen, jadi saya di depan tadi saya masih kosongkan biaya tenaga kerjanya. Yang, aspek keempat dari aspek yang harus dimasukkan di dalam bisnis proposal adalah aspek manajemen dan organisasi. Apa itu aspek manajemen dan organisasi? Aspek organisasi adalah aspek yang menganalisis tentang jumlah dan kualifikasi SDM yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Jadi di sini akan kita sampaikan kita perlu SDM-nya apa? Saya perlu dua orang. Satu adalah SDM sarjana pertanian, dua adalah SDM sarjana ekonomi misalnya ya.
Maka apa yang menjadi pokok perhatian tadi? Kepemilikan usaha, organisasi bentuknya seperti apa, lalu tim manajemennya siapa, perlu karyawan atau tidak. Nah, ini contoh aplikasi aspek manajemen. Maka tadi sudah sampai aspek ketiga, kita masuk dengan aspek keempat, yaitu aspek organisasi. Yang pertama yang kita sampaikan adalah identitas usaha. Ini sebetulnya sudah disampaikan di depan, tetapi di sini kita sampaikan kembali secara ringkas saja. Mulai dari nama perusahaan sampai nanti struktur organisasinya seperti apa. Struktur organisasi itu ada banyak sekali sebetulnya. Makin besar usaha, maka makin rumit struktur organisasinya. Tetapi karena usaha kita, karena yang akan disusun mahasiswa adalah proposal kewirausahaan, tentu saja, organisasinya tidak perlu rumit, jadi dan pekerjanya juga tidak perlu banyak. Misalnya, kita hanya perlu direktur, wakil direktur, 2 orang manajer, dan misalnya, beberapa orang karyawan terkait dengan produksi, pemeliharaan mesin, penjualan, dan analisa pasar. Ini adalah contoh, organisasi, lini yang paling sederhana dalam konsep organisasi. Lalu yang perlu kita sampaikan juga adalah terkait jabatan tadi, berapa orang jumlah staf dan uraian tugasnya apa. Misalnya direksi satu orang jumlah tugasnya apa. Bagian produksi satu orang tugasnya apa. Bagian pemasaran kita perlu satu orang tugasnya apa. Tenaga harian lepas misalnya kita perlu tenaga yang bergerak di kebun, maka kita jelaskan tugasnya apa. Jika hanya ada 4 pegawai maka nanti struktur organisasi ini tentu akan menjadi lebih sederhana lagi. Jadi disesuaikan sesuai dengan bentuk usaha yang akan kita buat. Nah, setelah kita tahu jumlah karyawannya berapa, maka kita akan lakukan perhitungan tenaga kerja. Tenaga kerja itu sebetulnya terbagi menjadi 2, ada tenaga kerja harian, ada tenaga kerja bulanan. Tenaga kerja harian ini yang mana sih contohnya? Contohnya yang ini. Tenaga harian lepas ini biasanya yang bekerja di kebun, di pabrik, itu biasanya akan kita bayar dengan tenaga kerja harian. Maka masukkan kegiatannya apa, tarif per harinya berapa, berapa orang, hari kerjanya berapa setahun, dan jumlah rupiah per tahunnya berapa. Kemudian mungkin kita perlu kayak seperti tadi ada direktur, ada manajer pemasaran, itu biasanya akan masuk ke dalam tenaga kerja bulanan. Maka dia digaji per bulan, tetap jumlah per bulannya. Sama tarif per bulannya berapa, tenaga kerjanya berapa, jumlah kerja per bulan, dan jumlah tarif per bulan. Nah, yang perlu hati-hati jika tenaga kerja harian karena tergantung pada hari kerja, maka biayanya masuk ke dalam biaya variabel. Tetapi untuk tenaga kerja bulanan, biayanya akan masuk ke dalam biaya tetap, karena tenaga kerja bulanan itu biayanya tetap setiap bulan. Nah, yang keempat, kita selanjutnya selain tenaga kerja terkait dengan aspek organisasi, mungkin kita perlu juga inventaris kantor dan suplai kantor. Jadi manajemen atau organisasi tidak bisa berjalan kalau tidak ada inventaris kantor dan suplai kantor. Maka kita data biayanya apa saja. Misalnya kita perlu laptop, jumlahnya satu, satuan produksi satu, harganya 3,5 juta, jumlah biayanya 3,5 juta, maka masa pakainya 5 tahun, ya, bisa dicari penyusutannya berapa. Tadi penyusutan itu adalah 3,5 dibagi 3,5 juta dibagi 5, maka dapatlah di sini 700. Perlu apa lagi? Oh, perlu printer scanner, harganya berapa? 1,5 juta. 1,5 juta dibagi 5, hitung berapa penyusutannya. Perlu apa lagi inventaris kantor? Perlu cap kantor dan mungkin perlu AC 1 unit, atau nggak perlu lah Bu, nggak perlu AC, perlu kipas angin aja, tambahkan kipas angin satu. Ya. Ini adalah untuk inventaris kantor dan suplai kantor. Penting untuk kita data, karena nanti akan mempengaruhi, perhitungan biaya penerimaan dan keuntungan yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, sehingga tadi ada, tadi kalau yang ini
Yang ini akan masuk ke dalam input tetap. Tetapi tentu saja inventaris kantor tidak hanya perlu input tetap, laptop, printer, scanner, jab kantor, tapi juga perlu input variabel. Jadi input yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan produksi ya, tadi tidak hanya bibit, tetapi kita perlu kertas, perlu tinta printer, perlu kertas printer, maka dia masuk nanti jadi komponen biaya variabel, nambah biaya variabel yang tadi sudah kita bahas di depan. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi yang belum dipahami, silahkan nanti didaftarkan pertanyaannya di kolom forum pada e-learning mata kuliah kewirausahaan pada kuliah pertemuan ketujuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup kuliahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam kuliah minggu depan ya. Salam sehat selalu.